Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11, saya Muhammad Artiasa Putra, akan membahas terkait dengan hadis ahkam, yakni mengenai tema tentang hakim. Nah, langsung saja terkait dengan hadis yang pertama. Haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsanil Hasan bin Bishrin, haddatsana Syarikun an A'mashi an Sa'd bin Ubaidah an ibni Buraidah an abihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasah qadiyani fin nar wa qadin fil jannah rajulun qada bi ghairil haqqi fa'alima dzaka fadzaka fin nar wa qadin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nasi fa huwa fin nar wa qadi qada bil haqqi fadzalika fil jannah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail, telah menceritakan kepadaku Al-Hasan bin Bishr, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Al-A'masi, dari Sa'id bin Ubadah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga. Adapun sumber hadis yang pertama ini, yakni bersumber dari Imam At-Tirmizi nomor 1244. Kemudian jenis dan kualitas hadis tersebut, diriwayatkan oleh Imam 4. Kemudian hadis ini sahih menurut Hakim. Adapun terkait dengan asbabul wurud dari hadis tersebut, yakni ada kaitannya dengan Quran surah An-Nisa ayat 135, yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan pengaduan 2 orang yang bersengketa, seorang kaya dan orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela pihak yang fakir dengan menganggap orang fakir tidak akan menzalimi orang kaya. Akan tetapi Allah tidak membenarkan tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan di antara kedua belah pihak. Nah, adapun istinbat hukum ataupun penguat hukum dari hadis tersebut, yakni yang pertama Sunan Abu Daud nomor 3102 yang berbunyi haddatsana Muhammad bin Hasanas Sabt Samtiu haddatsana Halafu bin Khalifata an Abi Hashim an ibni Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasah wahidun fil jannah wasnani fin nar fa ammal ladzi fil jannah farajulun arafal haqqa faqada bihi wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa fin nar wa rajulun qada lin nasi ala jahlin fahuwa fin nar. Qala Abu Daud wa hadza asahu syai'in fihi, yakni hadis bani Buraidatul qudatu salasah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan As-Samti, telah menceritakan kepada kami Khalab bin Khalifah dari Abu Hashim dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakim itu ada 3, 1 orang di surga dan 2 orang berada di neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi
menghukumi dengannya. Seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku zalim dalam berhukum, maka ia berada di dalam neraka. Dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan, maka ia berada di neraka. Abu Daud berkata, hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam hal tersebut, yaitu hadis Ibnu Buraidah yang mengatakan hakim itu ada 3. Kemudian adapun istinbat hukum ataupun penguat hukum yang kedua, yakni dari Sunan Ibnu Majah nomor 2306 yang berbunyi Haddasana Ismail bin Taubata haddasana Khalaf bin Khalifah haddasana Abu Hashim qala laula hadis Bani Buraidah an Abi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasatisnani finnar wa wahidun fil jannah rajulun alimal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah wa rajulun qada linnas ala jahlin fahuwa finnar wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar lakulluna innal qadiyah idza jtahada fahuwa fil jannah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Taubah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hashim, ia berkata, kalau bukan karena hadis Ibnu Buraidah yang bersumber dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakim itu ada 3 golongan, 2 golongan di neraka dan 1 di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia berada di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan, maka ia berada di neraka. Niscaya kami akan mengatakan, sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad, dia akan berada di dalam surga. Nah, baiklah. Sekarang terkait dengan kesimpulan pada hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama ini membahas terkait dengan 3 golongan hakim, yakni yang pertama, hakim yang mengerti perkara itu benar lalu ia memutuskan perkara itu berdasarkan kebenaran, maka hakim tersebut masuk surga. Kemudian hakim yang tahu kebenaran namun ia tidak memutuskan perkara itu berdasarkan kebenaran tersebut, maka ia masuk neraka. Kemudian yang ketiga, yakni hakim yang tidak mengerti perkara itu benar lalu ia memutuskan perkara itu berdasarkan kebodohannya atau berdasarkan ketidaktahuannya, maka ia masuk neraka. Kemudian adapun hadis yang kedua, yakni yang berbunyi haddasana Nasr bin Alil Jahdamiyu haddasana Fudailu bin Sulaiman an Amri bin Abi Amrin an Sa'idil Makburi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waliyal qada'a aw ju'ila qadiyan bainan nas faqad jubiha bi ghairin sikin, yang artinya telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jadlami telah menceritakan kepada kami Al-Fudla'il bin Sulaiman dari Amr bin Abu Amr dari Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi jabatan hakim atau diberi kewenangan untuk memutuskan hukum di antara manusia, sungguh ia telah dibunuh tanpa menggunakan pisau. Nah, adapun terkait dengan sumber hadis yang kedua ini, yakni bersumber dari hadis Imam At-Tirmizi nomor 1247. Kemudian terkait dengan jenis dan kualitas hadis tersebut, hadis ini hasan gharib dari jalur ini, namun telah diriwayatkan pula dari selain jalur ini Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan asbabul wurud, nah asbabul wurud ini yakni sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi ini sebagai suatu penguasa yang mengatur perkara manusia, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,
kemauan hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dari bukti-bukti yang menunjukkan keesaannya, sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah, dari iman kepada Allah, mereka akan mendapat siksa yang berat karena mereka melupakan artinya, disebabkan mereka lupa akan hari perhitungan. Hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak beriman. Seandainya mereka beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah sewaktu mereka di dunia. Nah, itu tadi asbabul wurud dari hadis tersebut. Nah, kemudian adapun istimad hukum atau penguatan hukum dari hadis tersebut, yakni dari Sunan Abu Daud nomor 3100, berbunyi haddatsana Nasr bin Ali akhbarana Fudailu bin Sulaiman haddatsana Amr bin Abi Amrin an Sa'idil Maqburi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliyal qada'a faqad jubiha bighairin sikinin. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali mengabarkan kepada kami, Fudlail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Amr dari Sa'id al-Makburi dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjabat sebagai hakim, maka sungguh ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Adapun istinbat hukum yang kedua, yakni terdapat dalam hadis dari Sunan Ibnu Majah nomor 2299 yang berbunyi haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah haddatsana Mualli bin Mansurin an Abdullah bin Ja'far an Utsman bin Muhammad an Maqburi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad jubiha bighairin sikinin. Yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Mansur dari Abdullah bin Ja'far dari Utsman bin Muhammad dari Al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dijadikan hakim di antara manusia, sesungguhnya ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Nah, itulah tadi terkait dengan istinbat hukum dari hadis nomor 2. Nah, adapun yang dapat kita simpulkan dari hadis kedua ini, yakni ketika seorang sudah mendapatkan jabatan sebagai seorang hakim, maka hendaknya ia menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan kebenaran yang ada, tanpa ada pengurangan maupun penambahan yang terjadi apabila hendak terjadi ketidaksesuaian. Artinya seorang hakim harus senantiasa berlaku adil, tidak memihak kepada siapapun dalam menentukan suatu perkara. Karena jika salah memberikan keputusan, maka hakim tersebut sudah melanggar segala ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, terutama tentang berlaku adil. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, kesempurnaan mutlak min Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.